Tubuh manusia adalah mesin yang sangat kompleks yang terdiri dari organ-organ seperti otak, jantung, paru-paru, saluran pencernaan, dan saluran kemih yang bekerja sama secara sinergis untuk menjaga segala proses dalam tubuh berjalan dengan teratur. Konsep sistem organ yang saling bersinergis ini akan membentuk suatu pola pikir bahwa jikalau ada satu organ yang rusak atau pada orang yang mendonorkan organnya, maka akan membuat semua proses yang ada di tubuh akan berantakan. Tapi meski begitu, ternyata banyak loh orang hidup tanpa salah satu atau bahkan beberapa organ mereka. Seperti misalnya, kalian mungkin akan lebih baik hidup tanpa appendix vermiformis atau usus buntu jikalau organ tersebut membuat kalian sakit kan? Namun, tidak hanya usus buntu loh, tubuh manusia juga bisa kehilangan semua jenis organ yang lebih penting, seperti misalnya hati atau bahkan seluruh paru-paru. Dan hebatnya masih mampu untuk hidup. Karena ya, tubuh kita adalah mesin yang mampu beradaptasi dengan beberapa perubahan yang cukup ekstrim. Jadi, inilah beberapa organ yang mungkin kamu bisa hidup tanpa ada di dalam tubuhmu. Bersama saya di sini, Med Scientist. Yang pertama yaitu otak. Ya, benar. Organ yang berada di dalam kepala kalian. Dari semua organ dalam tubuh manusia yang mungkin hilang, kalian akan berpikir bahwa otak adalah organ yang tidak mungkin seorang manusia mampu hidup tanpanya. Pada dasarnya, organ ini berfungsi untuk mengontrol atau mengkoordinasikan segala aktivitas dalam tubuh, baik yang secara sadar maupun tidak sadar. Tapi ternyata kadang-kadang lebih baik hidup hanya dengan satu hemisfer, atau dengan kata lain, setengah bagian otak saja. Hal ini bisa dimengerti misalnya ketika seseorang memiliki penyakit seperti epilepsi, yang dimana penyebab terjadinya gejala kejang hanya berasal dari satu sisi otak. Penyakit ini dapat terjadi pada beberapa gangguan, misalnya perkembangan otak semasa kecil atau dalam kandungan yang terhambat atau pada kondisi yang sama sekali jarang terjadi, misalnya ketika satu belahan otak memiliki ukuran yang abnormal. Kejang satu sisi atau kejang parsial seringkali sulit diobati dan bahkan bisa sangat mengganggu kegiatan sehari-hari. Jadi kadang-kadang dokter merekomendasikan untuk dilakukan hemisferektomi atau pengangkatan sebagian atau seluruh bagian otak yang terkena. Ini adalah operasi yang sangat langka dan ekstrim, jelaslah ya. Tetapi ketika berhasil, operasi ini dapat menghasilkan suatu perubahan sampai pasien mampu kembali ke kehidupan yang relatif normal. Setelah dilakukan hemisferektomi, sekitar 50-90% pasien menjadi bebas kejang atau sama sekali tidak ada kejang dalam kehidupannya. Namun tidak dipungkiri mereka memang mengalami beberapa kelumpuhan pada separuh tubuh akibat dari hilangnya bagian sistem koordinasi yang dikendalikan oleh belahan otak yang hilang. Tetapi sebagian pasien masih bisa berjalan dan tidak menghasilkan defisit motorik dan kognitif yang berlebih. Pasien yang lebih muda cenderung memiliki efek samping yang lebih sedikit karena belahan otak yang sehat masih berkembang, yang memungkinkannya untuk mengkompensasi fungsi yang hilang tersebut. Namun, ini adalah prosedur yang sangat sulit loh, dan dengan risiko yang sangat besar. Jadi, dokter tidak hanya semena-mena memotong setengah dari otak seseorang tanpa mempertimbangkan pilihan lainnya dengan cermat. Tetapi, gagasan bahwa kalian dapat kehilangan setengah otak dan masa hidup sama sekali adalah sesuatu yang sangat luar biasa kan? Yang kedua yaitu paru-paru. Bernafas adalah hal lain yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Pastinya kalian akan berpikir bahwa kehilangan paru-paru akan menyebabkan banyak masalah. Tetapi faktanya apa? Ternyata seseorang masih bisa hidup dengan baik hanya dengan satu paru. Penyakit paru-paru seperti penyakit paru obstruktif kronis, kanker atau TBC dapat merusak jaringan paru seseorang. Sehingga dalam beberapa kasus, bagian dari paru-paru atau bahkan seluruh paru akan diangkat dalam operasi yang disebut sebagai pneumonektomi. Ketika satu paru diangkat, maka akan menyebabkan terdapatnya ruangan ekstra dalam rongga dada yang memungkinkan sedikit pergeseran dan memberi paru yang tersisa ruang yang lebih luas untuk mengembang. Penelitian telah menunjukkan bahwa pada beberapa hewan seperti anjing dan tikus, paru-paru yang tersisa benar-benar dapat menumbuhkan alveoli baru, yaitu sebuah kantong kecil tempat pertukaran gas terjadi. Diperkirakan bahwa anak-anak yang menjalani pneumonektomi mungkin juga akan terjadi pembentukan alveoli baru karena paru-paru mereka masih berkembang. Tetapi pada orang dewasa,
bukanlah pembentukan alveoli yang terjadi, namun fenomena pengerenggangan dan pengembangan alveoli untuk menampung lebih banyak udara. Pada akhirnya, satu paru mampu melakukan sekitar 70-80% dari apa yang bisa dilakukan oleh dua paru, dan itu biasanya sudah cukup untuk menunjang kehidupan. Tergantung pada usia dan faktor kesehatan lainnya sih, mungkin akan sedikit lebih sulit untuk melakukan kegiatan yang berat. Tetapi beberapa orang yang telah menjalani operasi ini bahkan telah memberanikan diri untuk menjalankan olahraga yang ekstrim. Yang ketiga yaitu lambung. Lambung harus cukup tangguh untuk mencerna makanan dengan berbagai konsistensi, yang pastinya dengan bantuan kandungan asam yang dimilikinya, di mana setelah dicerna di lambung, makanan tersebut akan diteruskan ke dalam usus halus. Jadi, asam lambung tidak dipertanyakan lagi kemampuannya. Tetapi, kandungan asam lambung ini bisa saja menjadi gangguan jika aktivitasnya tidak terkontrol, sehingga pada beberapa keadaan memerlukan operasi untuk mengangkat sebagian lambung yang mengalami kerusakan dan yang memiliki kandungan sel-sel pembentuk asam yang banyak, atau suatu operasi yang dikenal sebagai gastrektomi. Dalam beberapa kasus, ahli bedah akan melakukan gastrektomi total, yang artinya seluruh bagian lambung kalian akan diangkat, sehingga dengan ketiadaan dari lambung, maka ahli bedah akan menghubungkan kerongkongan langsung ke usus halus. Anehnya, hal ini tidak benar-benar mempengaruhi keseluruhan proses pencernaan karena secara fisiologis sebagian besar pencernaan terjadi di usus halus. Tetapi karena tidak ada lambung untuk menyimpan makanan, pasien-pasien yang melakukan gastrektomi total sering perlu makan dalam porsi yang lebih sedikit sehingga lebih sering makan. Kadang-kadang pasien-pasien ini juga membutuhkan suplemen vitamin, misalnya vitamin B12, karena ketidakmampuan usus halus untuk melakukan beberapa jenis pencernaan tanpa bantuan lambung terlebih dahulu. Dan beberapa pasien mungkin mengembangkan efek samping yang disebut sebagai dumping syndrome, di mana pada keadaan normal, zat makanan atau makronutrien seperti karbohidrat pada nasi, protein dan lemak pada daging akan dicerna secara mekanik menjadi bentuk yang lebih halus dan kecil, serta dicerna secara kimiawi sehingga berubah menjadi senyawa yang lebih sederhana yang kesemua proses ini terjadi di lambung. Tetapi setelah gastrektomi, individu itu akan membuang atau istilahnya dumping semua makronutriennya langsung ke usus halus. Karena usus halus tidak terbiasa dengan proses tersebut dan karena senyawa-senyawa ini sangatlah kental dan berkonsentrasi tinggi, maka usus akan menambahkan air untuk membantu mencerna senyawa-senyawa ini. Namun, sebagian besar air itu berasal dari darah kita, sehingga akan menyebabkan terjadinya hipotensi atau penurunan tekanan darah. Dengan adanya sindroma dumping, maka akan dapat menyebabkan semua jenis gejala yang tidak menyenangkan setelah makan, seperti kembung, mual, lemah, pusing, dan tekanan darah rendah. Tetapi pada umumnya sih, perubahan pola makan dan diet yang tepat sudah cukup kok untuk mengatasi masalah ini. Yang keempat yaitu limfa atau spleen. Organ ini terletak di sebelah kiri perut, dan juga merupakan organ yang cukup bermanfaat. Organ ini terlibat dalam proses penyaringan darah, termasuk menghancurkan sel darah merah yang sudah tua, dan sebagai salah satu tempat produksi sel darah putih yang berfungsi melawan infeksi. Tetapi ketika hal yang tidak diinginkan terjadi pada perut seseorang, misalnya seperti jika mereka ditembak, ditusuk, atau mengalami kecelakaan sepeda motor, atau bahkan mendapatkan pukulan jab yang sangat parah di perut kiri, maka limfa mereka dapat saja pecah, baik karena tekanan langsung atau bahkan akibat tulang rusuk yang patah. Kejadian ini sangat berbahaya karena dapat mengakibatkan terjadinya perdarahan internal yang bisa berakibat fatal. Bukan hanya karena pecahnya limfa, namun ketika limfa membesar akibat infeksi, maka dapat menyebabkan masalah lain. Hal ini dikarenakan pembengkakan limfa dapat menyumbat dan menghancurkan bukan hanya sel darah yang tua, namun juga sel-sel darah yang sehat, yang nantinya akan menyebabkan anemia pada seseorang. Dalam kasus tersebut, dokter akan melakukan splenektomi, di mana mereka mengangkat sebagian atau seluruh limfa. Operasi ini biasanya dianggap sebagai prosedur yang aman, tetapi karena perannya dalam sistem kekebalan tubuh, organ tanpa limfa lebih rentan terhadap infeksi, terutama dari bakteri tertentu. Jadi, bagi orang tanpa limfa, penting bagi mereka untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan melakukan tindakan pencegahan seperti vaksinasi. Yang kelima yaitu hati. Selain limfa, hati juga dapat berfungsi sebagai organ yang menseleksi darah yang sudah tua, sehingga tubuh dapat mengandalkan hati pada keadaan yang tidak memungkinkan limfa untuk bekerja dengan baik. Sebenarnya hati kalian dapat melakukan banyak hal
Hati memproses nutrisi yang masuk saat kita makan, mendetoksifikasi darah kalian dari racun tubuh yang terbentuk setiap detik dalam tubuh, dan menghasilkan empedu, sebuah cairan yang membantu proses pencernaan. Sehingga, kehilangan hati berarti kehilangan organ yang membantu membuang racun-racun yang dapat menghancurkan diri kalian sendiri. Namun faktanya, kalian dapat loh mendonorkan lebih dari setengah ukuran hati kalian untuk membantu seseorang yang hatinya berpenyakit. Hal ini didukung karena tidak seperti organ-organ lainnya, hati kalian ternyata dapat tumbuh kembali. Hati terbuat dari hepatosit, sel-sel khusus yang tidak aktif bereplikasi atau menggandakan diri. Namun hepatosit akan aktif membelah ketika ada sel yang hilang. Ketika sepotong hati dihilangkan, hepatosit akan aktif kembali dan mulai menggandakan diri, menumbuhkan sel-sel hati baru. Regenerasi hati sangat efisien, sehingga kalian dapat kehilangan hingga 65% dari hati kalian. Dan proses ini akan sempurna sekitar 6 bulan sampai setahun lah. Hanya dengan seperempat hati yang dinonorkan, tubuh mampu memproses hati tersebut menjadi hati yang sama sekali baru pada penerima transplantasi. Namun seperti operasi besar lainnya, ada resiko dan potensi komplikasinya. Tetapi jika kalian dalam keadaan sehat dan merasa bugar, donasi hati adalah hal yang dapat kalian lakukan dan mungkin baik-baik saja setelahnya. Dan yang terpenting, jika kalian jatuh cinta, jangan pernah memberikan seluruh hati kalian pada pasangan. Karena jika kalian hanya memberikannya separuh, maka ketika dia pergi meninggalkan kalian, setidaknya hati kalian dapat tumbuh kembali untuk memberikan kepada pujaan hati kalian yang baru. Berikutnya, terselip di bawah hati kalian adalah organ kecil berbentuk seperti buah pir, yaitu sebuah organ bernama kantong empedu atau vesica velea. Tugas utamanya adalah menyimpan suatu cairan bernama empedu yang diproduksi oleh hati sampai di mana ia dibutuhkan untuk proses pencernaan di usus halus. Tetapi kadang-kadang komponen empedu mengeras menjadi batu-batu kecil seperti kerikil. Dan jika batu-batu itu menjadi masalah, dokter tidak segan akan mengambil semuanya. Empedu sebagian besar terdiri dari kolesterol, garam empedu, dan senyawa-senyawa sisa yang disebut bilirubin yang bertanggung jawab atas pemberian warna kotoran kalian. Di usus halus, tugas empedu adalah membantu mencerna lemak dan memecah vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A dan vitamin D. Kolesterol dan bilirubin dalam empedu dapat mengeras menjadi batu empedu yang biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri, obesitas, dan bahkan kehamilan loh, yang pada akhirnya menyebabkan penyumbatan di saluran empedu, suatu saluran berbentuk tabung yang menghubungkan kantong empedu ke usus halus. Batu empedu yang bermasalah sangat menyakitkan, dan jika tanpa perawatan, dapat menyebabkan infeksi lanjutan dan dapat menyebabkan kematian. Tidak seperti batu ginjal yang dapat dikeluarkan melalui kencing, batu empedu tidak akan mau keluar dengan sukarela. Kadang-kadang ya, batu ini dapat dilakukan dengan obat-obatan, tetapi biasanya mereka kembali setelah obat-obatan dihentikan. Jadi dalam kebanyakan kasus, pengobatan untuk batu empedu adalah dengan menghilangkan kantong empedu sepenuhnya, dengan melakukan suatu operasi yang bernama kolesistektomi. Pembedahan ini pertama kali dilakukan pada tahun 1882 oleh seorang ahli bedah Jerman yang mencatat bahwa mamalia lain tidak memiliki kantung empedu. Jadi dia pikir organ ini tidak terlalu penting untuk kita. Dan dia agak benar sih, karena secara fisiologis, empedu masih bisa sampai ke usus halus tanpa bantuan kantung empedu. Fungsinya hanya sekedar penyimpanan sementara sebelum digunakan untuk proses pencernaan. Jika kantung empedu diangkat dan operasi berjalan lancar, biasanya yang menjadi masalah adalah luka operasi yang cukup kecil pada perut kanan kalian. Dan mungkin akan terjadi beberapa gejala pada sistem pencernaan seperti diare, perut kembung, dan muntah. Oke, yang terakhir yaitu ginjal. Normalnya manusia memiliki 2 buah ginjal, di mana satu buah ginjal terdiri dari lebih dari 1 juta unit penyaringan yang disebut nefron, yang berfungsi menghilangkan racun dan cairan berlebih dalam darah. Jika fungsi itu tampaknya tidak terlalu penting bagi kalian, bayangkan sajalah apa yang akan terjadi pada rumah kalian jika tidak dapat membuang sampah selama beberapa bulan. Berantakan. Ya, dalam tubuh kalian, peningkatan kadar limbah beracun dapat menyebabkan efek samping pada berbagai organ, sehingga menimbulkan berbagai gejala seperti muntah-muntah, diare, dehidrasi, deg-degan, gatal-gatal, dan bahkan sampai gangguan kesadaran atau pingsan.
seluruh tubuh bisa membengkak juga, meningkatkan tekanan darah dan mengganggu pernafasan. Serta mungkin akan terjadi ketidakseimbangan kimiawi karena manajemen cairan yang tidak tepat dan dapat menyebabkan masalah serius seperti kehilangan penyusun, tulang, dan otot. Pada akhirnya, gagal ginjal bisa berakibat fatal. Namun sebenarnya jika kondisi ginjal kalian masih sehat, maka kalian dapat hanya membutuhkan salah satu ginjal kalian untuk hidup normal dalam beberapa waktu. Tetapi bahkan satu ginjal yang sehat dapat melakukan semua pekerjaan ini sendirian. Itulah sebabnya donor ginjal hidup adalah satu hal yang sangat mengesankan. Ketika satu ginjal dikeluarkan, nefron ginjal lainnya akan menggantikan kerja tersebut dengan mengganti ukuran nefron tersebut menjadi lebih besar, sehingga masing-masing dapat melakukan lebih banyak penyaringan. Ini menjadi sama efektifnya dengan memiliki dua ginjal. Namun, pastinya pekerjaan yang berlebihan tidak seperti biasanya akan membebani satu ginjal dan akhirnya akan merusaknya. Anehnya, mempertahankan sebuah ginjal yang rusak atau bahkan dua buah ginjal yang rusak di dalam tubuh bukanlah menjadi sebuah masalah. Penerima donor tidak selalu mengangkat ginjal mereka yang rusak, sehingga mereka akhirnya hidup dengan total 3 ginjal, meskipun hanya satu ya yang melakukan semua pekerjaannya. Nah, itulah organ-organ di dalam tubuh yang mungkin jika hilang dalam tubuh kalian, maka tidak akan menyebabkan masalah-masalah yang seperti kalian pikirkan sebelumnya. Tapi ya jelas ya, tubuh kalian bekerja dengan optimal dan paling sehat ketika semua bagian ada dan berfungsi sebagaimana mestinya. Tetapi sangat mungkin untuk hidup sehat dan relatif normal tanpa organ tersebut secara penuh. Karena tubuh manusia sangat pandai beradaptasi. Pesan terakhir, janganlah berputus asa. Jika salah satu organ dalam tubuh kalian rusak atau hilang, dengan menjaga asupan nutrisi yang sesuai dan dengan gaya hidup yang sehat, sebenarnya tubuh masih mampu untuk mengkompensasi dari kehilangan yang terjadi. Karena tubuh manusia adalah mesin ciptaan Tuhan yang sangat kompleks dan luar biasa dalam beradaptasi. Terima kasih sudah menonton episode dari Mad Scientisto. Stay healthy, be happy, and good with money. And it's Mad Scientisto.